semua, perkenalkan saya Azah. Selamat datang di Pojok Lab, podcast kesayangan anak lab. Wah, selamat datang di Pojok Lab. Sekarang ini adalah episode perdana kita. OMG. Dan sekarang kita telah kehadiran tamu yang sangat terhormat sekali, Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, Bapak Sarwa. Selamat datang Bapak di Pojok Lab. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Bapak kabarnya pada siang hari ini? Saya gugup banget, maaf ya teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Semangat ya Pak, kayak masih ya, masih siang. Banyak juga sehat kan? Alhamdulillah. Bapak maaf ya, saya agak grogi sedikit ini. Iya. Sangat terhormat sekali bisa berbincang-bincang bersama Bapak Sarwa. Kita mulai ya Bapak ya, pada siap. siang hari ini. Oke. Dari latar belakang Bapak kan Bapak kalau di kampus terkenal sebagai Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap. Tapi siapa sih sebenarnya Bapak Sarwa di dunia masyarakat gitu? Bapak itu sebenarnya terkenal sebagai apa atau seperti apa gitu? Iya, saya itu jadi ketua RT juga pernah. Masya Allah. Jadi kalau bicara ketua RT itu adalah jabatan yang paling banyak orang untuk menghindari. Iya benar. Itu adalah jabatan sosial, jabatan pengabdian kepada masyarakat, dan alhamdulillah selain sebagai rektor, saya juga pernah mengalami satu periode masa jabatan sebagai ketua RT di lingkungan saya. Dan di situ saya banyak berinteraksi dengan masyarakat, para tetangga ya, dengan segala kebutuhannya. Ya, dan itu saya sangat menikmati. Selain itu, sehari-hari saya ini karena backgroundnya keluarga saya dari petani, tapi juga ada yang pedagang, sehingga selain sehari-hari sebagai rektor, saya juga tetap menjalankan warisan leluhur ya. Warisan. Itu untuk menunjang program nasional namanya ketahanan pangan. Saya juga bertani, berkebun, dan kebetulan karena keluarga besar saya juga banyak yang jadi pedagang, saya juga menekuni sebagai pedagang. Ya, jadi alhamdulillah, banyak ya, alhamdulillah. Ketika bicara harga beras lagi naik, saya juga bisa memahami. Harga padi lagi anjlok, saya juga bisa mengerti. Harga telur ayam lagi anjlok, saya juga bisa memahami karena salah satu usaha saya adalah di bidang usaha toko pakan ternak, termasuk pakan ayam dan sebagainya. Nah, itu gambaran sehari-hari saya selain saya menjalankan tugas sebagai orang tua di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke. Jadi kalau dilihat kan ini Bapak sibuk nih sebagai rektor, iya, RT iya gitu kan. Kalau ada waktu luang nih, Bapak tuh biasanya mengisi dengan waktu apa sih, ngapain gitu? Oke. Kalau ketua RT itu beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah gantian. Waktu luang ya namanya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya. Ya, alhamdulillah anak-anak saya sudah besar semua. Yang pertama sudah menyelesaikan pendidikan. Anak saya yang pertama dokter. Nomor 2 juga lagi menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Nomor 3 kelas 3 SMA. Jadi sehari-hari rutinitas saya ya pagi ya kita orang muslim ya menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan di situ namanya orang tua tetap mendoakan untuk kesuksesan, kelancaran untuk studi dan tugas-tugas dari anak-anak kita. Selain itu juga tentunya mendoakan kelancaran tugas-tugas studi dari anak-anak saya di Universitas Al-Irsyad, para mahasiswa saya, supaya mereka juga dilancarkan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya aktivitas kita biasa,
pergi ke kantor, pulang juga ketika ada orderan barang dan sebagainya, kita juga melakukan monitoring ke pegawai toko, memantau, ya seperti itulah rutinitas. Yang jelas kalau weekend, Sabtu Minggu, saya pasti kalau tidak ke kebun ya ke sawah atau ke toko. Oh gitu. Kalau hobi khususnya Pak, ada nggak olahraga mungkin? Dulu waktu usia saya masih under 40 age ya, di bawah 40 tahun lah, itu saya walaupun tidak berprestasi, ya badminton. Oke, jago badminton. Jago sih enggak, cuman ya bisa lah ya. Ya. Kemudian seiring bertambahnya usia, saya punya background juga, saya orang keperawatan gitu ya. Harus menyesuaikan untuk jenis pilihan olahraga, sehingga sekarang setelah bukan mendekati ya, jadi usia saya sudah melampaui usia kepala 5, jadi sudah di atas 50 tahun, sehingga olahraga yang saya pilih itu lebih ke arah jogging sama bersepeda. Itu hobi saya, olahraga, jogging, olahraga ya, dan bersepeda. Gitu. Terus ya Pak, apa sih yang membuat Bapak itu bersemangat kalau datang ke kampus gitu? Ya, saya itu di Universitas Al-Irsyad itu katakanlah saksi lah ya. Saksi sejarah, pelaku sejarah bagaimana universitas kita ini berjalan sejak awal berdiri tahun 1995. Waktu itu masih berbentuk Akademi Keperawatan, kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, kemudian bertransformasi lagi menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap. Nah, dalam perjalanannya saya termasuk salah satu dari sedikit yang tersisa dari pelaku sejarah awal berdirinya ini. Jadi saya tahu persis bagaimana perjalanan Universitas Al-Irsyad dari dulu yang namanya hanya akademi, sekarang tumbuh menjadi universitas yang alhamdulillah ya insya Allah menjadi kebanggaan masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Sehingga rasa memiliki, rasa mencintai saya terhadap kampus ini ya, apalagi terhadap dinamika para mahasiswanya yang luar biasa, itu ada ketulusan dalam hati bahwa ini adalah salah satu bagian dari hidup saya. Sehingga ketika saya ke kampus ini serasa ya ini juga sama seperti rumah saya. Sama seperti ketika saya ke kebun, ke sawah, saya melihat tanaman yang saya tanam, seperti ya saya juga harus merawat tanaman yang saya tanam sendiri. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah kebanggaan ketika Universitas Al-Irsyad ini sesuai filosofinya ya Mbak ya, kita itu mampu bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Dan sekiranya nanti saya sampai kepada titik purna tugas dari sini, juga itu tentunya adalah kebahagiaan saya apabila Universitas Al-Irsyad ini dari waktu ke waktu oleh para penerus saya yang muda-muda, yang hebat-hebat gitu ya, yang luar biasa ini mampu memberikan kiprah Universitas Al-Irsyad ini kepada masyarakat, lebih bermanfaat kepada masyarakat, lebih nama besarnya juga semakin berkibar. Nah, itu saya walaupun tentunya nanti sudah purna, itu adalah suatu kehormatan, kebanggaan yang tersendiri gitu. Oke, baik. Dan yang spesial ini Mbak, ketika mendengar para alumnus Universitas Al-Irsyad yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga banyak yang di luar negeri yang sudah sukses gitu ya, di tempat kerja masing-masing, sudah banyak mendapatkan amanah dari masyarakat. Itu juga adalah kebanggaan saya sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai pendidik. Kebahagiaan sebagai pendidik itu adalah ketika melihat anak didiknya, para mahasiswanya di masyarakat itu sukses, bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu melebihi segalanya bagi seorang pendidik. Oke Pak, nih ya kalau tadi kan sebelum jadi Universitas Al-Irsyad Cilacap kan menjadi Stikes kesehatan ya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, kalau ngomongin kesehatan nih, apalagi kita sekarang kan di lab nih ya. Apa sih menurut Bapak, kenapa Bapak tertarik mendirikan TLM gitu? Oke.
Jadi kalau kita bicara health, bicara kesehatan, ya ini mungkin saya bicara secara dulu ya, ini buat para mahasiswa, bahwa selama kehidupan manusia itu masih ada yang namanya needs, kebutuhan ya, yang menyertainya itu minimal ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah water, air ya, energi, food ya, makanan, kemudian land, tanah, dan termasuk di dalamnya adalah education and health ya. Pendidikan, kesehatan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan manusia selama manusia itu masih ada di dunia. Nah, karena itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan primer, bahwa orang dalam kategori, kalau katakanlah sukses, indikatornya itu karir, pencapaian, apa itu kepemilikan harta, kepemilikan finansial dan sebagainya, itu menjadi tidak ada artinya ketika orang itu tidak sehat. Nah, dan dalam konteks sehat di sini adalah kita kondisi fisik, mental, sosial yang well-being, and not only freedom from sickness gitu ya. Jadi kondisi fisik, mental, sosial yang sempurna, yang baik, tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit. Nah, dan ketika orang mencapai itu, maka dia akan menjadi orang yang memenuhi prasyarat untuk hidup bahagia, sejahtera. Jadi sehat itu hal basic atau pondasi untuk orang itu menemukan yang namanya bahagia sejahtera. Nah, sehingga saya ketika diajak untuk bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Akper Al-Irsyad tahun 1996 gitu ya, saya merasa ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu kalau kita bicara health, bicara kesehatan. Kemudian bicara mengapa saya termasuk salah satu orang di Universitas Al-Irsyad yang dari awal sangat mendukung berdirinya program studi teknik laboratorium medik ya. Sebenarnya inspirasinya hampir ya mungkin bersamaan ya. Karena saya itu dulu kan alumnus Akper Depkes Semarang. Kebetulan home base praktek saya itu salah satunya di RSUP Karyadi Semarang dan beberapa rumah sakit lain di sekitar kota Semarang. Nah, di situ dalam momen-momen tertentu kami sering berada pada satu kegiatan bareng dengan para mahasiswa dari yang namanya Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Semarang. Nah, itu yang di kampus Jalan Wonodri Peleburan ya, itu sering berinteraksi. Dan di situ sedikit banyak akhirnya kita mengenal gitu ya profesi laboratorik, dan dari situ salah satu siklus, kembali lagi tadi kalau kita bicara kebutuhan pokok orang hidup bahagia ya, sehat, kemudian education, kemudian food, energy, water dan sebagainya. Nah, dalam bicara kesehatan, health, terapi, keberhasilan terapi itu juga sangat bergantung kepada keberhasilan diagnostik. Nah, menentukan diagnosa jenis penyakitnya apa, ketepatannya itu sangat menentukan ketepatan terapi atau intervensi pengobatannya. Dan salah satu hal yang mendukung penegakan diagnostik adalah pemeriksaan laboratorium. Dan pemeriksaan laboratorium itu adalah dunianya teman-teman teknik laboratorium medik. Jadi bicara keberhasilan terapi berarti bicara keberhasilan atau ketepatan diagnostik. Dan bicara ketepatan pemeriksaan diagnostik itu mau tidak mau berbicara dengan salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Dan pembacaan hasil laboratorium, ketepatan pembacaan hasil laboratorium itu adalah peran kunci. Salah satu peran kunci dari teman-teman yang dulu itu disebut dengan analis kesehatan. Jadi karena itu merupakan bagian dari tidak terpisahkan bicara upaya efektivitas pelayanan kesehatan, maka saya termasuk yang kita juga harus bisa menyelenggarakan pendidikan yang terpadu. Jadi selain keperawatan, kebidanan, fisioterapi, farmasi, salah satunya adalah analis
kesehatan yang sekarang menjadi apa itu? TLM. Teknik laboratorium medik. Itu yang pertama pemicunya. Ya, predisposing factor lah ya yang mendasari saya sangat bersemangat untuk dibukanya prodi TLM di UNAIS. Nah, pemicunya salah satunya pencetusnya adalah harapan dari owner ya. Owner kita itu atau katakanlah pembina Yayasan Penyelenggara Universitas itu salah satunya adalah Bapak Dr. Fuad Bawazir, MA. Beliau salah satu mantan pejabat Dirjen Pajak pada zamannya, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Orde Baru, ya di era pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Beliau itu pada suatu momen melakukan medical check up atau apalah ya di salah satu rumah sakit di Singapura. Dan di situ salah satunya beliau harus menjalani prosedur diagnostik, pengambilan sampel darah dan sebagainya untuk pemeriksaan. Dan di situ yang melakukan itu anak-anak analis atau tenaga analis yang di Singapura dulu sudah istilahnya teknik laboratorium medik, dan itu alumnus dari Filipina. Oh, Masya Allah. Dan beliau sangat terkesan dengan performa dari tenaga analis yang dimiliki oleh salah satu rumah sakit besar di Singapura itu, sehingga beliau juga pulang, Mas, saya mau ngobrol. Bagaimana Pak Fu? Saya kemarin habis medical check up dari Singapura dan salah satunya saya harus menjalani pemeriksaan lab, darah, dan salah satunya saya dilayani oleh salah satu tenaga medik, teknik laboratorium medik itu dari Filipina. Dan saya sangat terkesan dengan profesionalismenya, kemudian kompetensinya, dan sebagainya. Saya ingin kita juga memiliki program studi teknik laboratorium medis di Stikes Al Irsyad waktu itu yang punya performa lulusannya minimal mendekati ataupun sama dengan lulusan dari Filipina yang bisa menembus standar Singapura. Oke, kamu bisa nggak mengupayakan itu? Oh iya, bilang siap. Kita butuh SDM, kita butuh infrastruktur, lab, pembelajaran dan sebagainya yang bagus. Insya Allah kita bisa. Lulusan TLM kita juga nanti setara dengan lulusan dari luar negeri. Serius, ayo kita mulai action. Dan insya Allah komitmen itu setelah saya jadi orang tua di Stikes Al Irsyad untuk yang kesekian kali dan rektor di Universitas, salah satu prioritas saya adalah satu, peningkatan kapasitas dan kompetensi dari tenaga dosen atau pengajar di prodi TLM. Yang kedua, infrastruktur pembelajaran, sarana penunjang pembelajaran laboratorium itu harus yang bagus, yang lengkap, yang modern. Sehingga walaupun kita itu prodi TLM yang relatif baru gitu ya, tetapi kalau kita compare dengan institusi jenis di Jawa Tengah, insya Allah laboratorium kita itu termasuk salah satu dari sedikit institusi yang lengkap, alat-alatnya modern. Oke, Masya Allah. Nah itu, kemudian kita juga mendorong kepada penjaminan mutu. Bahwa walaupun prodi kita kategori baru, tetapi quality insurance penjaminan mutu itu harus oke. Sehingga tahun pertama, kedua kita harus sudah audit eksternal, akreditasi. Akreditasi pertama itu katakanlah C gitu ya. Saya tidak puas di situ. Tidak usah menunggu sampai 5 tahun, baru 1-2 tahun berikutnya kita benahi semua dari sisi SDM, tata kelola, administratif, kemudian kurikulum, kemudian laboratorium, lahan praktek dan sebagainya. Kita minta audit ulang apakah kita sudah bagus atau tidak, dan alhamdulillah hanya dalam hitungan ini jari kita nggak nyampe habis ya, dalam 5 tahun kita sudah terakreditasi baik sekali. Masya Allah. Nah, dan dosen-dosen kita sudah banyak yang go untuk minimal doktor. Iya, Masya Allah. Berarti cukup panjang ya Pak ya? Cukup panjang perjalanannya, dan alhamdulillah saya mendapat support dari yayasan yang juga tadi karena beliau juga terinspirasi dari kinerja performa tenaga-tenaga TLM di Singapura gitu ya, sehingga ketika saya berbicara kita harus punya ini, dosen kita harus seperti ini, itu dari yayasan ataupun dari pembina ya langsung yes ACC. Yes ACC. Oke. Terakhir nih Pak, kalau
terakhir nih, kayak apa sih pesan Bapak untuk Unais dan TLM tentunya? Oke, jadi Unais sekali lagi kita berharap mampu bertahan, bertumbuh dan berkembang dan tetap komitmen untuk menjadi universitas pilihan di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Ya. Nah, selanjutnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bagi para alumnus Prodi TLM, jadilah tenaga TLM yang profesional, tadi yang kompetensinya memang memenuhi standar internasional. Kalau kita bicara compare, lulusan TLM Unais itu harus setara dengan lulusan TLM yang bisa bekerja di level rumah sakit seperti Singapore Hospital. Terima kasih buat waktunya Bapak Sarwa. Tidak terasa ini sudah di ujung episode, jadi jangan kemana-mana. Tungguin selanjutnya episode seru selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Bapak. Sama. Oke.